hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan memahami konsep waktu. Teman-teman, bagaimana liburanmu? Berbedakah liburan sekolah tahun ini dengan tahun kemarin? Siapa yang masih merasa kurang liburannya? Mengapa waktu terasa lebih cepat saat kita liburan? Ternyata ada penjelasannya loh. Kita simak yuk tayangan berikut ini. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Pernah nggak sih kalian udah nunggu-nunggu liburan dan dalam sekejap mata liburan yang indah itu tahu-taunya udah selesai. Giliran kalau sekolah, kerja, atau kuliah malah kerasa lama banget. Tapi kenapa bisa begitu? Oke, pada dasarnya fenomena ini disebut sebagai holiday paradox. Meskipun pas kita ngejalanin libur itu berasa cepat, tapi sebenarnya setelah kita nengok lagi ke belakang, faktanya nggak secepat itu. Tapi kenapa faktanya bisa berbanding terbalik gitu? Dan apa benar waktu yang berjalan cepat itu cuma pas saat kita lagi ngerasain seneng? Jadi sebenarnya sadar nggak sadar manusia itu punya dua sisi yang berbeda, yaitu saat ngalamin kejadian dan sesudah ngalamin kejadian. Pas kita lagi ngejalaninnya, cepet nggaknya waktu mungkin sangat dipengaruhi sama perasaan kita. Kalau kita lagi bosen, pasti rasanya lama. Sebaliknya, kalau kita lagi ngelakuin hal yang kita suka, waktu pasti terasa cepat. Lalu lain halnya sesudah ngalamin kejadian. Yang lebih pengaruhin kita adalah kenangan alias memori. Misalnya, waktu kita masih kecil rasanya waktu berjalan lama. Tapi pas kita udah dewasa, waktu kayaknya berlalu gitu aja. Bukan karena waktu yang berjalan makin cepat. Tapi seringkali semakin tua umur kita, semakin dikit juga kita ngalamin hal-hal yang baru. Beda waktu kita masih kecil atau ABG, kita pasti nyoba ini itu untuk pertama kalinya. Makanya ngerasa hari itu berjalan lama karena punya banyak cerita. Nah, makanya pas kita liburan dan nemuin hal-hal baru, memori kita itu sebenarnya nyimpen banyak banget kenangan. Dan waktu kita flashback, kita baru sadar ternyata liburan nggak secepat itu. Lebih jelasnya lagi, kebingungan kita ini sebenarnya berasal dari cara kerja memori yang beda dengan pengalaman. Nggak semua yang kita alamin itu kita ingat. Contohnya, 2 jam kita nonton film, cuma bagian paling keren atau endingnya aja yang paling kita ingat. Nggak pengaruh seberapa lama kita nonton atau liburan, kalau kita ngelakuin itu aja, walaupun itu menyenangkan atau nggak menyenangkan, pasti yang kita ingat itu cuma dikit. Dan pas flashback, waktu itu cepet banget berlalu. Oke, semoga video ini bukan cuma nemenin Anda di waktu kosong liburan, tapi juga ingetin Anda untuk mengisi liburan dengan hal-hal baru. Karena panjang dan pendeknya liburan, itu bukan berapa banyak harinya, tapi apa yang kita lakuin. Dan seperti biasa, terima kasih. Ketika belajar di sekolah, waktu terasa begitu lama. Namun saat bermain, waktu terasa begitu cepat. Apalagi ketika kita tidak bisa mengatur waktu. Cara apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat belajar terasa mengasyikkan seperti saat bermain? Apakah Anda sering merasa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan saat pergi, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi itu sama? Nyatanya, hal itu cukup wajar, karena para peneliti sudah lama mengamati fenomena ini, dan mereka menyebutnya sebagai return trip effect. Pertanyaan ini seperti yang ditanyakan oleh Arkan ini. Kenapa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan saat pergi? Walau terasa cepat, perjalanan pulang faktanya tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Saat dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute dan objek yang kita temui sepanjang jalan. Ketika otak kita sedang fokus, persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sering dijumpai oleh para murid SMA yang otaknya mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas yang merasa kenapa waktu seperti terhenti dan tak jalan-jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, sebuah penelitian di Selandia Baru menemukan bahwa fenomena ini lebih sering terjadi ketika kita berpergian ke tempat baru yang belum dikenal, karena otak kita mencoba lebih fokus. Sedangkan di tempat
tempat yang sudah kita kenal atau lalui tiap hari, fenomena ini lebih jarang terjadi. Sedangkan ada pendapat lain mengatakan fenomena ini terjadi karena saat pergi kita memiliki ekspektasi waktu untuk tiba. Sedangkan nyatanya saat di jalan pergi seringkali kita menemui banyak hal yang membuat kita khawatir, terus mengecek target waktu kita dan membuat efek psikologis bahwa perjalanan jadi terasa lebih panjang. Sedangkan saat di jalan pulang, perjalanan terasa lebih pendek karena kita seringkali tak terbebani lagi ekspektasi waktu kita untuk tiba. Jadi, semoga video ini tak hanya membantu Anda memahami waktu perjalanan, tapi juga membantu mengingatkan Anda untuk selalu menikmati perjalanan Anda tiap harinya. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Tuliskan pendapatmu, mengapa ketika kita bersenang-senang, waktu terasa lebih cepat berlalu?